Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 412 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Jumat 4 September 2020 dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 10 mengatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Martuama na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran, ai dinasidado harajaon banua gijangi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dua orang mahasiswa di Moorhead, Minnesota membuat lukisan mural pada dinding luar asrama mereka. Menurut berita USA Today, lukisan mereka itu menunjukkan sekelompok ikan yang berenang searah. Namun, seekor ikan yang menuju ke arah yang berlawanan. Ikan dalam bahasa Yunani iktus menjadi simbol bagi kekristenan, menunjukkan Kristus. Yesus Kristus Theos Huios Soter. Yesus Kristus adalah Putra Allah Juru Selamat. Itulah yang dimaksudkan dengan ikan yang satu itu sebagai simbol kuno untuk Kristus. Pada lukisan itu tertulis berjalan melawan arus. Namun, melihat lukisan itu, pejabat universitas berpendapat bahwa lukisan tersebut dapat menyinggung perasaan orang-orang non-Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tentulah sangat bersungguh-sungguh untuk mengutamakan Tuhan dalam semua pekerjaan, dalam semua kegiatan aktivitas kita, seluruh waktu, kegiatan, apa saja yang kita lakukan, dengan cepat atau lambat,
akan diperhadapkan dengan pertentangan jika kita melakukannya karena Tuhan dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu saat, cepat atau lambat, kita akan menghadapi hambatan itu atau mungkin aniaya itu, karena tidaklah semua orang menyukai cara hidup kita karena kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa penganiayaan datang? Tentu tidak semua orang yang dianiaya terberkati atau diberkati. Hanyalah mereka yang dianiaya demi kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus menghendaki kita untuk memiliki hati yang tertuju ke surga. Harapan kita yang tertuju ke surga. Kerinduan yang tertuju ke surga. Itulah sukacita dan kegembiraan kita, karena sepenuhnya kehidupan kita tertuju ke surga. Kemelekatan kepada Yesus inilah yang membuat kebenaran kita memiliki karakter, yaitu karakter yang berbeda, karakter bersukacita dan bergembira karena empunya kerajaan surga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji-Mu dan bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, dan keampunan dosa, sehingga kami mendapatkan kehidupan kekal, harta surgawi kekal. Semuanya itu tidak ternilai. Kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu. Sanggupkanlah kami melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu dan pewaris hidup yang kekal di surga. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 412 ayat 4. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.